Sebelumnya pemeriksaan dan persidangan maraton dijalani terdakwa anak di bawah umur AG dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Ya, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan vonis terdakwa anak AG 3 tahun 6 bulan penjara. Pemeriksaan dan persidangan maraton dijalani terdakwa anak di bawah umur AG dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Pada 8 Maret 2023, kekasih Mario Dandi, AG, menjalani pemeriksaan perdana di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kali itu AG berstatus anak berkonflik dengan hukum. Lalu 9 Maret 2023, AG ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam kasus ini, AG disebut turut merencanakan penganiayaan terhadap David bersama Mario dan Shane. Di 29 Maret 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menggelar sidang perdana terhadap terdakwa AG yang digelar secara tertutup. Dalam persidangan, hakim menjadwalkan tahap musyawarah di versi yang pertama, namun di versi tidak menemukan kesepakatan. Hakim pun melanjutkan ke tahap persidangan. Pada 3 dan 4 April 2023, sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan putusan sela dan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pihak keluarga David Ozora dan hadirnya Mario Dandi serta Shane Lucas. AG juga telah menghadapi sidang tuntutan oleh jaksa pada Rabu 5 April 2023, di mana AG dituntut pidana selama 4 tahun. Sidang anak AG digelar dengan tempo cepat. Pada 6 April 2023, anak AG membacakan nota pembelaan atau pleidoinya. Usai menyampaikan nota pembelaan atau pledoi, AG pun kembali menjalani sidang replik dan duplik sekaligus. Sesuai aturan peradilan anak, pembacaan vonis terhadap AG akan dilakukan secara terbuka. Dan pada Senin, 10 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan AG divonis 3 tahun 6 bulan hukuman penjara. AG dinyatakan terbukti terlibat melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa anak melakukan rangkaian perbuatan aktif dengan menghubungi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menanyakan keberadaannya untuk pura-pura mengantar kartu pelajar milik anak korban, meminta anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk Sherlock agar anak beserta saksi Mario Dendi Satrio dan saksi Shane Lucas Rotua Pangondian membantu alias Shane dapat menemukan lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng berada. Dan terbukti saat sampai di lokasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng berada, anak melakukan pengelabuan dengan cara mengirimkan foto kartu pelajar dan mengatakan kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng bahwa anak sudah sampai di lokasi naik mobil Camry, bukan Rubicon nomor polisi D120 dan bersama dengan tantenya. Menimbang barusan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada saat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, anak yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang akan dihisapnya. Dan terbukti juga bahwa sebelum saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan tendangan keras ke kepala anak korban, anak dicolek bahunya oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi agar anak melihat tendangan yang akan dilakukannya, namun anak tidak ada usaha untuk melarang saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi sampai beberapa kali tendangan keras dan pukulan keras ke kepala anak korban yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Dan juga terbukti anak dengan tenang menggantikan peran saksi Shane Lucas Rotua Pengundian Lombator alias Shane untuk melanjutkan perekaman penganiayaan berat yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah tidak berdaya. Menanggapi hasil putusan Majelis Hakim, keluarga David Ozora melalui kuasa hukumnya mengatakan mengapresiasi keputusan hakim yang telah menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap AG. Kuasa hukum David Ozora juga mengatakan bahwa pasal yang disangkakan kepada AG telah terbukti secara sempurna dari unsur penganiayaan berat dan terencana. Kami melihat pertimbangan-pertimbangan itu sudah membuat pasal yang disangkakan kepada dan yang didakwakan kepada pelaku anak ini terbukti secara sempurna dari unsur penganiayaan berat, terencana, turut serta dan lain sebagainya sudah terpenuhi dan segala hal yang menjadi dasar-dasar sehingga pasal ini bisa didakwakan kepada dan diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runut disampaikan oleh hakim tunggal, sehingga kami melihat dengan putusan amar putusan tadi yang disampaikan hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari hakim tunggal ini meskipun
berada di bawah tuntutan jaksa. Vonis terhadap AG ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan AG dihukum pidana penjara selama 4 tahun di LPKA. Tim Liputan Media Group Network.